baik Bu Devi. Ya, hari ini kita akan sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan observasi ya terhadap pembelajaran Bu Heni. Bagaimana perasaannya? Cukup menegangkan dan agak sedikit deg-degan. Deg-degan ya. Lalu apa yang sudah Bu Heni persiapkan? Ya Bu Devi, yang sudah saya persiapkan adalah modul ajar yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Ya. Lalu tujuan dari pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran dari pembelajaran saya hari ini adalah peserta didik memahami yang terjadi dalam penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto, dan Reformasi. Lalu area pengembangan yang tidak dicapai itu yang mana? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah memfasilitasi kerja kelompok siswa dengan optimal. Optimalan itu ya, optimalan fasilitasi kerja kelompok. Lalu kerja kelompok yang optimal itu yang seperti apa? Kalau menurut saya mengharapkan anak-anak mampu bekerja sama dengan seluruh anggota kelompoknya dalam upaya pemecahan masalah yang mereka dapatkan. Begitu. Ya, jika 0 itu menunjukkan sangat tidak optimal dan 10 itu menunjukkan sangat optimal dalam memfasilitasi kerja kelompok, berapa Bu Heni menilai pembelajaran Bu Heni? Mungkin nilai saya berkisar 6 sampai 7. Baiklah, 6 sampai 7. Lalu strategi yang sudah dipersiapkan apa aja Bu? Jadi beberapa strategi yang saya persiapkan adalah melakukan pembentukan kelompok dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya saya langsung menyerahkan tugas membagi kelompok itu pada ketua kelas, kali ini saya melakukannya dengan cara berhitung 1 sampai 4. Lalu anak nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2 dan seterusnya. Wah, terdengar lebih menyenangkan ya? Iya. Jadi saya berharap anak-anak merasa diajak bermain saat melakukan pengelompokan. Ya. Lalu adakah strategi lain yang sudah dipersiapkan Ibu? Baik, kalau untuk strategi lain saya akan memastikan setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing agar mereka semua anggota bekerja, berkolaborasi dan tidak ada yang sekedar mengandalkan teman yang lain. Itu yang strategi kedua ya Bu. Masih ada lagi strategi lain? Strategi lain agar kerja kelompok lebih hidup, maka saya akan memfasilitasi mereka dengan games kelompok, di mana setiap kelompok akan mengirimkan perwakilannya untuk saling bertanding memperebutkan poin di depan kelas. Hal ini tujuannya agar anak-anak secara sportif memiliki jiwa kompetitif yang positif untuk mengembangkan diri mereka dan agar mereka terpacu untuk lebih bersemangat mengikuti pelajaran saya. Seperti itu Ibu Devi. Jadi nanti ada gamenya ya, Iya. pasti mereka semangat nih sepertinya. Baik Ibu, semua sudah saya catat ya. Seperti kesepakatan kita tadi bahwa area pengembangan yang akan kita capai adalah bagian memfasilitasi kerja kelompok siswa dengan optimal. Maka fokus observasi yang saya lakukan nanti itu juga fokus ke bagian tersebut. Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Ya, alhamdulillah. Semangat ya Ibu. Ya, makasih Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9A ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Siapa saja? Saya sama satu semua. Hari ini Bu Heni akan masuk materi pertama setelah sebelumnya kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, materi pertama silakan dibuka modul kalian halaman 11. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila pada masa Soekarno. Jadi sebelum masuk materi, dulu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Pancasila itu apa? Ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau
dan ideologi negara Indonesia. Terus Bu Heni mau tanya lagi, kalau sejarah lahirnya Pancasila tanggal berapa Mbak? Tanggal 1 Juni, benar. Pada saat kapan itu lahir nama Pancasila itu pada saat kapan? Pada saat sidang apa? BPUPKI. Terus selanjutnya, kalau kalian kenal presiden pertama kita enggak? Siapa? Soekarno. Nah, sekarang kita masuk materi tentang penerapan Pancasila pada masa Soekarno. Jadi, Bu Heni akan membentuk jadi 4 kelompok. Kelompoknya mulai dari berhitung 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi sampai 4 aja. Mulai dari kanan atau kiri? Ini? Kok tengah? Mas Rafa? Dari sini ya? Oke, yuk. Hitung 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Oke, nanti kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Dan dapat nomor urut 1 silakan gabung dengan 1. 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Yang 1 mejanya pindah sini. 2 sini, 3 sini, 4 sini. Yuk, silakan dibawa, nggak usah bawa tasnya, bawa buku sama Oke, Mas. Hah? Mas, bener atau salah? Salah. Kalau salah dilempar di kelompok sana. Oke, baik, hari ini pembelajaran kali ini membahas tentang apa, kita refleksi bersama. Kita bahas apa tadi? Dinamika penerapan Pancasila pada masa Soekarno. Ada beberapa pemberontakan. Di mana aja? Di Madiun, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, di Aceh, dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti silakan di pertemuan berikutnya dipersiapkan untuk penerapan Pancasila pada masa Soeharto. Silakan nanti belajar di rumah. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan dengan materi penerapan Pancasila pada masa Soeharto. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Heni. Halo Bu Devi. Gimana pembelajarannya? Sudah selesai ya? Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai dan sudah lega. Oh, perasaannya udah lega ya Sudah sekarang lega. ya. Baik, sekarang sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih, jika 0 itu sangat buruk dan 10 itu sangat baik, kira-kira sekarang posisi Bu Heni di nilai berapa? Kalau tadi kan 0 sampai 7 itu ya. Kalau ini Aska itu mungkin ke angka 8. Wah, ada peningkatan ya. Sudah. Baiklah. Kira-kira Bu Heni bisa menilai demikian itu
hasil pengamatan saya. Ya, boleh sih. Ya, sama seperti penilaian mandiri dari Bu Heni, saya juga melihat anak-anak itu sangat antusias, mereka sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran Bu Heni tadi. Namun ada beberapa catatan yang perlu pengembangan sedikit. Boleh saya sampaikan Ibu? Boleh. Ya. Sesuai kesepakatan kita tadi pagi ya Bu, bahwa kita akan mengamati bagian optimalisasi kerja kelompok, maka saya fokuskan pengamatan pada bagian kegiatan kerja kelompok. Tadi saya melihat bahwa sudah ada variasi dalam pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompoknya tadi dengan cara yang berbeda dari yang biasanya ya. Tadi pakai berhitung ya. Dan ini membuat anak-anak itu terlihat lebih antusias, mungkin karena berbeda dari sebelumnya ya. Anggota kelompoknya juga lebih heterogen, ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang sebenarnya memang tipenya beda ya. Nah, hal ini tuh membuat mereka lebih belajar untuk saling menghormati. Pada saat kerja kelompok, tadinya setelah pembentukan kelompok terus kerja kelompok. Nah, pada saat kerja kelompok itu Bu Heni sudah sangat baik mengkondisikan anak-anak. Bu Heni juga selalu mengingatkan anak-anak agar bekerja sama, berkolaborasi dan kompak dalam kerja kelompok. Jadi tidak ada yang satu mengandalkan yang lain. Lalu di dalam game antar kelompok tadi saya melihat anak-anak itu sangat bersemangat. Mereka senang sekali sepertinya ya. Kompetisi positif itu terlihat sekali di antara mereka. Hal ini sepertinya bisa memacu semangat belajar mereka agar mereka bisa lebih baik lagi. Namun dalam menghadapi siswa yang terlihat murung tadi dan tidak bersemangat, sebaiknya perlu ditingkatkan lagi ya Bu, perlu dilakukan restitusi sepertinya terhadap anak itu agar kedepannya anak yang bersangkutan itu bisa lebih aktif lagi. Jadi pengamatan yang saya sampaikan tadi, adakah yang tidak cocok Bu Heni? Sebelumnya terima kasih atas pengamatan Bu Devi. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Devi tadi. Ya, baik Bu, hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Iya, siap Ibu. Baik, sebagai penutup nih, tolong berikan pernyataan apa yang Ibu dapatkan dari proses pengamatan ini. Ya Bu, untuk proses ini memberikan banyak